Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Teknik Penulisan Artikel Ilmiah konsentrasi MSDN. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana metodologi penelitian SDM dalam artikel ilmiah. Di dalamnya kita akan membahas bagaimana gaya modern dan kekinian berkaitan dengan framework research design-nya. Oke, berbicara tentang metodologi penelitian, kita akan pelajari bagaimana penguasaan pemilihan desain penelitian, khususnya untuk studi MSDM, lalu juga menentukan populasi dan teknik sampling yang tepat dan menerapkan metode pengumpulan data yang sesuai. Selain itu, kita akan lihat bagaimana mengembangkan instrumen penelitian yang valid dan reliable. Lalu juga mempelajari bagaimana teknik analisis data yang tepat sehingga dapat memastikan validitas dan reliabilitas penelitian guna selanjutnya dapat diterapkan dengan menggunakan prinsip etika penelitian dalam konteks MSDM. Mengapa metodologi ini menjadi penting dalam penelitian? Karena dengan metodologi yang kokoh, kita akan mampu mengubah pertanyaan HR atau Human Resources atau bidang SDM menjadi jawaban yang kredibel, di mana di dalamnya memuat bagaimana konsep desain ini dipengaruhi oleh teori dan menghasilkan temuan atas analisis yang kuat, sehingga dampaknya dapat menentukan kredibilitas, replikabilitas, dan tentunya nilai akademik dari penelitian itu sendiri. Untuk kerangka desain penelitian, kita harus memperhatikan pilihan atas desain penelitian SDM itu sendiri. Ada pilihan kuantitatif, kualitatif, maupun campuran ya. Untuk kuantitatif, basisnya adalah angka dengan muatan eksperimental, penelitian berbasis survei dan studi korelasional. Sementara kualitatif berbasis kedalaman, melihat studi kasus dengan fenomenologi dan grounded teori yang kuat, diikuti dengan etnografi. Lalu untuk metode campuran, ini merupakan campuran tadi antara kuantitatif dan kualitatif. Di dalamnya ada sequential explanatory dan sequential explanatory ini berkaitan dengan convergent paralel ya, yang di dalamnya ada kriteria pemilihan berkaitan dengan pertanyaan penelitian, sumber daya yang tersedia, waktu atau batasan waktu yang bisa digunakan untuk penelitian ini, dan juga berkaitan dengan aksesibilitas data. Untuk materi pilihan desain kita bisa lihat dari dimensinya, contoh SDM, bidang kuantitatif, analisis, survei and judgment, pengembangan ya. Lalu dari kacamata kualitatif, judulnya menjadi studi naratif kepemimpinan. Tetapi kalau kita menggunakan campuran, bisa juga menggunakan contohnya evaluasi program pelatihan di sisi evaluasi. Tipe datanya untuk kuantitatif numerik, kualitatif tekstual, dan campuran bisa menggabungkan keduanya antara numerik dan tekstual atau visual. Lalu analisisnya kuantitatif menggunakan analisis statistik, kualitatif tematik, dan campuran terintegrasi keduanya. Sementara untuk validasinya bisa menggunakan uji statistik untuk kuantitatif, tingulasi atau berkaitan dengan kualitatif, dan campuran atau distilahkan multiple choice. Pilihan kesemuanya berdasarkan pertanyaan penelitian yang di dalamnya menyangkut kebutuhan penelitian dan fakta-fakta yang ditemukan, bukan preferensi pribadi. Dalam hal populasi dan strategi sampling, kita harus memperhatikan bagaimana populasi kerangka
sampel dan sampel itu sendiri, di mana di dalamnya dengan mengetahui populasi ini kita akan mengetahui semua elemen yang memenuhi kriteria studi. Sementara kerangka sampel dibangun merupakan bagian populasi yang dapat diakses ya, dan sampelnya merupakan partisipan yang terpilih untuk studi. Dalam penelitian ilmiah, populasi, kerangka sampel, dan sampel merupakan konsep yang penting yang perlu dipahami. Populasi dipahami sebagai kelompok individu atau objek yang menjadi fokus penelitian, bisa berupa manusia maupun objek. Sementara kerangka sampel atau sampling frame ini berkaitan dengan daftar atau sumber yang dapat digunakan untuk memilih sampel dari populasi. Sementara sampel itu sendiri merupakan subset dari populasi yang dipilih untuk dianalisis. Apa perbedaan antara populasi, kerangka sampel, dan sampel? Nah, untuk populasi berkait dengan sampel, perbedaannya adalah populasi merupakan kelompok yang lebih luas, sedangkan sampel merupakan subset dari populasi itu sendiri. Jadi bagian dari populasi. Sementara antara kerangka sampel dengan sampel, kerangka sampel adalah daftar atau sumber yang digunakan untuk memilih sampel, sedangkan sampelnya sendiri adalah individu atau objek yang dipilih dari kerangka sampel yang ada. Contoh, populasinya semua mahasiswa di universitas, kerangka sampelnya daftar mahasiswa yang terdaftar di universitas. Sementara sampelnya adalah pilihan 100 mahasiswa yang dipilih secara acak dari daftar mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya kita lihat teknik sampling. Ada sampling probabilitas, ada sampling non-probabilitas. Di mana sampling probabilitas diantaranya adalah simple random sampling. Ini merupakan metode sampling di mana setiap individu atau objek dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Sementara stratified random sampling merupakan metode sampling di mana populasi dibagi menjadi beberapa strata atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya usia, jenis kelamin, jabatan, atau pekerjaan. Selanjutnya adalah cluster sampling. Ini merupakan bagian masih dari sampling probabilitas. Nah, ini merupakan metode sampling di mana populasi dibagi menjadi beberapa klaster atau kelompok yang kemudian beberapa klaster ini dipilih secara acak sebagai sampel. Dan yang keempat, systemic sampling. Ini metode sampling di mana sampel dipilih berdasarkan interval tertentu seperti setiap 10 orang atau setiap 5 unit. Metode ini dilakukan dengan cara memilih sampel pertama secara acak, kemudian memilih sampel berikutnya berdasarkan interval yang telah ditentukan. Metode lainnya adalah sampling uh, uh, sebelumnya berkaitan dengan sampling probabilitas ini ada kelebihan dan kekurangannya. Metode sampling yang tepat tentunya tergantung pada tujuan penelitian, karakteristik populasi, dan pada akhirnya melihat bagaimana sumber daya yang tersedia. Contohnya simple random sampling berkaitan dengan preferensi makanan di sebuah kota. Sementara stratified random samplingnya merupakan penelitian kebiasaan belanja online berdasarkan usia dan jenis kelamin. Lalu contoh cluster samplingnya, penelitian tentang kualitas pendidikan di sekolah-sekolah di sebuah kabupaten ya. Lalu contoh systemic sampling, penelitian tentang kepuasan pelanggan di sebuah perusahaan. Selain sampling probabilitas ada juga non probabilitas, di mana contohnya ini berkaitan dengan confidence sampling, yang mana sampel dipilih berdasarkan kemudahan akses yang tersedia. Lalu yang kedua purposive. Nah, ini sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti tentang karakteristik yang relevan yang sesuai dengan penelitian yang dibangun. Lalu snowball
snowball sampling ini sampelnya di awal diminta untuk merekomendasikan individu lain yang memiliki karakteristik yang relevan dengan penelitian. Lalu metode ini juga digunakan untuk populasi yang sulit dijangkau. Dan yang keempat, quota sampling. Metode sampling ini menetapkan sampel dipilih berdasarkan kuota tertentu seperti usia, jenis kelamin, ataupun pekerjaan. Ini biasanya digunakan untuk penelitian pasar atau survei opini publik. Contoh penggunaannya, confidence sampling, contohnya berkaitan dengan penelitian tentang kebiasaan pengguna media sosial di kalangan mahasiswa. Contoh purposif, penelitian tentang pengalaman hidup pasien dalam penyakit langka. Lalu snowball sampling, contohnya penelitian tentang komunitas online yang sulit terjangkau. Dan quota sampling, contohnya penelitian tentang preferensi konsumen terhadap produk-produk baru. Jadi dengan memahami metode sampling non-probabilitas atau probabilitas, peneliti dapat memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan dan karakteristik populasi itu sendiri. Selanjutnya untuk mengukur ukuran sampling ada salah satu rumus yaitu N sama dengan N besar bagi 1 plus N kali E kuadrat, di mana di dalamnya ada ukuran sampling, ada populasi dan margin error. Untuk aplikasinya pastikan representasi keberagaman dalam satu studi organisasi. Selanjutnya, panduan pengambilan sampling. Nah, pertimbangan penelitian SDM ya berdasarkan adanya aksesabilitas, keberagaman, lalu power analysis atau kebutuhan kekuatan statistik dan juga berhitung tentang kepraktisan dikaitkan dengan batas waktunya. Untuk ukuran sampling, misalkan berkaitan dengan penelitian survei minimal 100 responden, studi wawancara 15-30 partisipan, atau fokus grup ada 4-8 grup ya dengan 6-10 partisipan. Hati-hati dengan bias sampling dalam penelitian karena ini berkaitan dengan penetapan sampling itu sendiri. Selanjutnya kita lihat pengumpulan data primer dengan kuesioner, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Ini merupakan sumber data sekunder. Dan untuk tadi data primernya ya yang berkaitan dengan kuesioner, wawancara, lalu observasi dan analisis dokumen. Untuk data sekundernya adalah data yang bisa diambil di perusahaan atau lembaga berupa database organisasi, laporan industri misalkan, atau juga statistik dari pemerintah. Berbicara tentang matriks pengumpulan data, bisa menggunakan metode survei online, wawancara terstruktur, juga fokus grup dan observasi. Di samping juga mereview dokumen yang ada sebagai referensi penguatan dalam mengumpulkan data. Untuk saat ini kita juga bisa mengembangkan dengan metode enhanced teknologi, di mana di dalamnya mengikuti pola etnografi mobile, analisis media sosial, dan juga mengikuti data jejak digital. Ini sebagai pengembangan atas metrik pengumpulan data itu sendiri. Dengan etnografi mobile, peneliti bisa menggunakan perangkat mobile untuk mempelajari perilaku dan kebiasaan pengguna dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu juga bisa menganalisis media sosial dengan mempelajari perilaku dan interaksi penggunaan di media sosial, serta melihat data jejak digital untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang kita lihat dari perilaku online pengguna. Kelebihannya, data lebih akurat, wawasan lebih dalam, dan efisiensi dalam segi waktu dan biaya karena menggunakan teknologi. Contohnya etnografi mobile, penelitian tentang bagaimana orang menggunakan smartphone ya sehari-hari. Lalu dalam analisis media sosialnya, peneliti dapat menggunakan meneliti sentimen publik
terhadap merek atau produk tertentu. Dari sisi data jejak digital, penelitian tentang perilaku online ya, menggunakan e-commerce. Dengan menggunakan metode enhanced teknologi ini, peneliti bisa mengumpulkan data yang lebih akurat, mendalam tentang perilaku dan preferensi pengguna, sehingga memberikan wawasan yang lebih luas dan ditujukan untuk pengembangan produk misalkan ataupun layanan. Bagaimana proses pengembangan instrumen? Dengan memperhatikan konseptualitas, yang dilanjutkan definisi konstruk, lalu generasi item, di mana di dalamnya dibuatkan pertanyaan-pertanyaan yang jelas dan sesuai dengan karakteristik penelitian. Lalu juga menggunakan review dari ahli supaya dapat melakukan cek validitas konten. Selanjutnya uji coba juga berkaitan dengan uji lapangan dan dapat menggunakan uji psikometrik dan finalisasi. Selanjutnya kita lihat bagaimana jenis validitas bisa diketahui dari validitas konten, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Dan uji lainnya berkaitan reliabilitas, ini berkaitan dengan instrumen penelitian, biasanya menggunakan Cohn-Bardch alpha ya di atas 0,7 sehingga dapat diterima dengan menggunakan reliabilitas test retest dan reliabilitas iterator. Contoh instrumen SDM misalkan skala kepuasan kerja, kuesioner tentang komitmen organisasi dan inventory perilaku kepemimpinan. Untuk instrumen kuantitatif ada beberapa parameter, antaranya Contents Validity Index, Cohn-Bardch alpha, faktor loading, uji KMO, dan uji Bartlett. Nah, kita akan jelaskan di pembahasan selanjutnya. Untuk instrumen kualitatif menggunakan member checking, peer debriefing, dan audit trail, serta tick description. Sehingga dalam pelaksanaannya untuk instrumen ini kita harus pastikan selalu menggunakan uji coba 10 sampai 20% dulu ukuran sampel. Ya. Selanjutnya teknik analisis data. Melalui jalur analisis kuantitatif, kita bisa mengetahui pembersihan data, statistik deskriptif, dan juga uji asumsi, sehingga diketahui statistik inferensial dan menghasilkan interpretasi yang lebih mendalam. Di sisi lain, uji statistik SDM pada umumnya dengan menggunakan uji T, ANOVA, uji korelasi, uji regresi, dan analisis faktor. Dalam pendekatan kualitatif, ada analisis tematik, analisis konten, analisis naratif, dan juga analisis wacana dengan menggunakan aplikasi atau tools seperti SPSS, NVivo, atau R-Python. Bagaimana atau apa pertanyaan untuk penelitian Anda? Misalkan menggunakan jalur 1 membandingkan grup, menggunakan jalur 2 hubungan atau pengaruh antar variabel dengan korelasi dan regresi, mengeksplorasi struktur dengan menggunakan analisis faktor atau SEM, memahami pengalaman menggunakan analisis tematik, dan pendekatan campuran menggunakan analisis integrasi. Di sini standar pelaporannya untuk kuantitatif, melaporkan efek size-nya atau confidence interval, sementara kualitatif menyediakan kutipan yang lebih luas, lebih kaya, dan juga prosesnya yang transparan. Bagaimana dengan jaminan validitas dan reliabilitas? Nah, di sini ada validitas internal dan eksternal dengan kontrol variabel pengganggu, penggunaan acak yang memungkinkan, dan grup kontrol. Selain itu juga untuk validitas eksternal dengan menggunakan sampling representatif, setting realistis, dan multiple konteks. Sehingga dengan validitas konstruk dan pertimbangan reliabilitas, kita dapat menghindari ancaman selection bias atau pemilihan yang berdasarkan kepentingan, adanya efek sejarah dan perubahan instrumen, serta participant attrition ya, kebiasaan. Yang terakhir, kerangka etika penelitian. Ya, pastikan checklist etika penelitian SDM berupa informed consent, kerahasiaan terjaga,
anonimisitas dilindungi ya jika diperlukan, anonim ya, tidak dikenal. Tidak ada paksaan partisipasi, debriefing juga diberikan, keamanan data dipastikan kuat, lalu persetujuan komite etika dan harus menjaga sensitivitas budaya dalam penelitian. Sehingga kita juga harus mempertimbangkan dinamika kekuasaan dalam setting organisasi, regulasi privasi data, peran ganda dan pelaporan temuan yang sensitif. Sehingga dipahami penelitian etis adalah hubungan penelitian yang berkelanjutan dan tidak bermasalah. Demikian pembahasan kita kali ini tentang metode penelitian SDM. Ya, harus diingat bahwa penelitian yang baik bukan tentang memiliki semua jawaban, tetapi tentang bertanya hal yang tepat dengan cara yang tepat. Dan rancang metodologi yang baik tentunya akan membuat temuan Anda tidak terbantahkan. Demikian pembahasan kita kali ini tentang metodologi penelitian MSDM dalam penelitian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.